Halo Percroters, gimana? Masih suka ke warkop yang ada wifi-nya? Apa masih suka nyolong wifi tetangga? Paling anjing. Setelah wifi di rumah saya mati selama 4 hari, kali ini saya akan kembali dengan wifi tetangga yang tentunya cukup cepat. Dan kali ini saya akan membahas film yang katanya nggak boleh tayang di mana-mana karena terlalu banyak unsur kekerasan dan unsur pembunuhan. Tapi karena saya butuh film-film yang memacu jiwa adrenalin saya, maka saya akan tetap membahasnya. Di awal film akan diperlihatkan sebuah tulisan yang menyatakan di tahun 1982 terdapat sutradara bernama Wilson Kencana yang merilis sebuah film berjudul The Hills Run Red. Tapi ketika ditelusuri, sutradara dan semua pemain film tidak dapat ditemukan hingga tahun 2009. Karena hal itulah seorang pemuda pemberani dan tangguh bernama Tyler menjadi terpanggil untuk menelusurinya. Keesokan harinya, Tyler menceritakan rasa penasarannya kepada sahabatnya yang bernama Lalo. Dan pada malamnya, Tyler mendatangi sebuah klub malam untuk menjemput seorang wanita penari striptease bernama Alexa Kencana yang nyatanya dia adalah seorang anak dari sutradara yang tahu betul pembuatan film tersebut. Di sisi lain, ternyata Lalo adalah sahabat yang bangsat karena ketika Tyler sedang menjemput Alexa, dia malah bermain permainan yang sangat mengasihkan dan membuat Johnny siapapun menjadi tegang bersama pacarnya Tyler yang bernama Serena, gak pakai petualang. Kembali lagi kepada Tyler yang memiliki iman yang kuat tidak seperti sahabatnya yang bangsat itu. Dia yang digoda oleh Alexa malah menolong Alexa dari kecanduan obat-obatan yang haram. Ketika Alexa sembuh dari kecanduan yang membuat sholatnya tidak terima selama 40 hari, Tyler, Serena, Lalo si bangsat, dan juga Alexa mulai mencari kebenaran tentang film tersebut. Ketika melihat pom bensin, Tyler berhenti sejenak untuk membeli bensin dan juga mewawancarai orang-orang yang ada di sana. Singkat cerita, Tyler dan kawan-kawan melanjutkan perjalanannya. Dan di tengah-tengah perjalanan, Alexa mengatakan bahwa film itu tidak menggunakan skrip dan juga adegan-adegan sadis yang ada di film itu semuanya adalah real tanpa rekayasa. Dan eksekutor yang ada di dalam film tersebut bernama Babyface. Lalu karena perjalanan mereka yang tidak memungkinkan menggunakan mobil, akhirnya mereka melanjutkannya dengan berjalan kaki. Untungnya Lalo si bangsat sudah mempersiapkan senjata, senter, dan juga HP untuk berjaga-jaga. Dan di tengah perjalanan, Serena yang gak pakai petualang menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah tangan seseorang yang sudah membusuk. Dan ketika Tyler melihatnya, dia teringat pada scene film yang dia tonton. Seketika, Alexa mengajak mereka semua pulang karena takut terjadi apa-apa. Tapi, Lalo dan Serena menolaknya karena sudah berjalan jauh. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan sambil bercerita tentang kesedihan mereka ketika bermain solo rank. Dan karena sudah larut malam, mereka pun masuk ke tendanya untuk tidur, kecuali Tyler dan Alexa. Dan tiba-tiba ketika tersadar, mereka semua sudah diikat oleh om-om yang haus dengan kenikmatan duniawi. Yang faktanya mereka adalah om-om yang sama ketika mereka ada di pom bensin. Dan ketika om-om itu ingin menikmati tubuh Alexa sebagai hidangan pembuka, tiba-tiba
Babyface datang dan membantai om-om tersebut. Setelah membantai para om-om, Babyface pun menghampiri Alexa, dan Alexa pun menyanyikan sebuah lagu untuk Babyface. Setelah Babyface lengah, Alexa pun lari agar menjadi pengalian isu agar temannya bisa kabur. Tapi karena Taylor adalah lelaki yang penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi martabat wanita, maka dia pun memilih menyelamatkan Alexa. Sementara itu, teman dan pacarnya disuruh kembali ke mobil oleh Taylor. Di sisi lain, Taylor yang tiba di sebuah rumah yang ada di trailer film tersebut, ketika dia ingin masuk, dia melihat seseorang yang duduk di kursi goyang, dan akhirnya Taylor pun memutuskan untuk menyelinap masuk lewat belakang. Ketika masuk, Taylor yang berhasil menemukan Alexa yang sedang terikat dengan tidak menggunakan baju, akhirnya menyelamatkannya. Di sisi lain, Lalo dan Sherina yang gak pakai petualang malah bertemu Babyface. Dan Lalo pun berhasil ditembak dan ditangkap oleh Babyface. Sherina yang ketakutan akhirnya lari ke sebuah rumah dan meminta pertolongan ke seseorang yang duduk. Dan tanpa disangka-sangka, beruntungnya Sherina yang gak pakai petualang bertemu dengan Taylor yang sudah berhasil menyelamatkan Alexa. Dan tiba-tiba Babyface yang entah dari mana dan lewat jalan manapun muncul dari belakang dan menghajar Taylor. Dan ketika Babyface sedang memperhatikan Alexa, Sherina pun lari dan bersembunyi di gudang, yang dimana gudang itu adalah tempat penyimpanan mayat yang menjadi aktor pada film The Hills Run Red. Babyface yang tahu di mana Sherina bersembunyi pun menghampirinya. Tapi karena Babyface tidak menemukan Sherina, dia pun keluar. Dan tanpa disangka-sangka, Sherina bersembunyi di tong yang berisi darah. Ketika sudah aman, Sherina segera membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya. Namun ketika keluar, scene pun berganti kepada Taylor yang sedang diikat. Ciamiknya, dia bertemu dengan sang sutradara yang dia cari-cari, dan disinilah semua terungkap bahwa Babyface adalah anak dari Alexa hasil kawin silang dengan ayahnya. Dan itu juga menjawab semua pertanyaan mengapa Alexa tidak pernah diserang oleh Babyface. Dan juga selama ini Alexa hanya berakting, yang nyatanya semua kegiatan di kota dipantau oleh sang ayah. Di sisi lain, Sherina yang tertangkap dibawa oleh Babyface ke ruangan untuk dijadikan pemuas nafsu bejat sang Babyface. Sementara itu, Lalo yang sedang disiksa oleh Alexa, akhirnya azab menikmati tubuh pacar sahabat pun dirasakan langsung oleh Lalo. Sang ayah yang melihat anaknya melakukan penyiksaan yang keji pun tidak terima, karena sang ayah ingin filmnya dibuat dengan langsung membunuh sang aktor agar terlihat padat, jelas, dan juga sadis. Akhirnya, sang ayah memanggil Babyface untuk melakukan eksekusi yang baik dan benar, sekaligus mengajarkan Alexa menjadi pemain film yang elegan. Karena tidak terima diatur oleh sang ayah, Alexa yang kesal pun dengan sengaja melepas topeng Babyface, dan sang ayah yang tidak terima dengan perlakuan Alexa yang semena-mena akhirnya pun juga menembak Alexa, yang dimana itu adalah tindakan yang salah karena membuat sang Babyface yang wajahnya tidak seperti bayi dan lebih mirip kuyang itu pun marah. That's beautiful. That's it, good and tight. Now, go. Good and tight. I have to finish. Not me. Hey, this isn't how it ends. Setelah membunuh sang ayah, Babyface pun berusaha membunuh Taylor. Namun, nasib baik berpihak pada Taylor, karena
dia berhasil diselamatkan oleh Sherina. Tapi nasib baik tak lama berpihak kepada mereka berdua, karena ternyata Alexa belum mati dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Setelah Tyler tersadar, dia berada di sebuah bioskop mini yang dibuat oleh Alexa dengan para penonton hasil dari adegan-adegan sadis yang dibuat sang ayah. Di akhir film, ditunjukkan Alexa yang sedang merawat seseorang yang ternyata adalah Sherina. Yang ternyata juga, Sherina sedang hamil anak dari sang babyface karena ketika diperkosa, Sherina dalam masa suburnya. Dan Alexa pun berniat menjadikan bayi Sherina menjadi the next babyface. Dan film pun tamat. Untuk kalian yang belum mengerti mengapa muka babyface lebih mirip kuyang ketimbang muka bayi, itu dikarenakan ketika kecil, sang ayah menyuruh babyface untuk menggunting wajahnya sendiri. Dan pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah kepo kepada orang lain kalau kalian tidak ingin merasakan diperkosa oleh babyface. Dan juga jangan pernah mengaku kalian berwajah babyface kalau wajah kalian tidak seperti ini.